Sobat Brandy, kali ini kita masuk ke pembahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kali ini diketahui ada 5 option. Yang pertama ada pasangan larutan yang A, KCl 1 molaritas dan KCl 0,1 molaritas. Kemudian B KCl 1 molaritas dan MgCl 2 0,1 molaritas. Yang C MgCl 2 1 molaritas dan KCl 0,1 molaritas. Yang D MgCl 2 0,1 molaritas dan KCl 0,1 molaritas. Yang E MgCl 2 0,1 molaritas dan MgCl 1 molaritas. Yang ditanya adalah pasangan larutan yang harus diuji Anissa untuk menguji pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik larutan. Nah, untuk mengerjakan soal kali ini sebenarnya simpel. Jadi saya jelasin dulu mengenai konsep dasar pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik. Jadi jumlah ion akan mempengaruhi kekuatan daya hantar listrik. Bagaimana caranya? Daya hantar listrik. Bagaimana caranya? Kenapa? Jadi konsepnya kita balik ke ionisasi tadi. Akan menghantarkan listrik ketika bisa terionisasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi konsepnya ada yang kuat, listriknya kuat, dan ada yang lemah. Kenapa ada kuat dan lemah? Karena ada yang sebagian saja ion yang terionisasi dan ada yang kebalik tulisannya. Jadi yang benar yang kuat itu berarti ionnya seluruhnya. Kemudian yang lemah itu sebagian saja. Jadi otomatis dari sini kita udah tahu. Semakin banyak ion, jumlah ion semakin banyak, jumlah ion up semakin banyak, maka listrik semakin kuat. Listrik semakin kuat. Berarti kalau jumlah ionnya yang terionisasi semakin rendah, kecil, maka listriknya semakin lemah. Sampai tidak ada ion, maka tidak ada listrik. Lemah. Otomatis ion tidak ada, maka listrik juga tidak ada. Baik, di sini saya jelaskan konsep dasar dari pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik. Sekarang balik ke option yang diberikan. Ini untuk pemahaman konsep yang simple aja. Jadi, untuk untuk kita bisa tahu pasangan larutan mana yang cocok untuk menguji pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik, maka supaya kita tahu pengaruhnya kita harus cari jumlah ion yang berbeda. Jadi kuncinya adalah kita mencari pasangan senyawa dengan jumlah ion yang berbeda. Jumlah ion yang berbeda. Itu artinya dia cari senyawa yang berbeda. Senyawa berbeda. Jadi kalau kita cuma pengen tahu pengaruh jumlah ion, maka karena di sini di optionnya itu ada pengaruh lain yaitu adalah konsentrasi, maka karena kita hanya mencari pengaruh jumlah ion, maka yang kedua adalah mencari pasangan senyawa berbeda dengan konsentrasi yang sama. Baik, langsung balik ke optionnya aja di atas. Untuk yang pertama, KCl 1 molaritas, KCl 0,1 molaritas. Perhatikan. Sama-sama dia larutannya, berarti bukan jawabannya.
Yang kedua, ada KCl sama MgCl2. Udah berbeda nih. Tapi ini juga beda konsentrasinya, maka akan ada dua pengaruh di situ. Seperti itu, maka bukan. Yang ketiga, ada MgCl2 dan KCl. Sudah berbeda. Sekarang perhatikan lagi, 1 molaritas 0,1 molaritas. Ini sama seperti di bagian B, hanya beda kebalik aja konsentrasinya. Yang D, MgCl2 dan KCl udah beda. Konsentrasinya sama. Berarti bisa, ini sesuai dengan kesepakatan atau yang saya instruksikan. Selanjutnya MgCl2 dan MgCl2. Nah, ini dengan senyawa yang sama dan konsentrasinya beda. Berarti nanti hasilnya jadinya pengaruh konsentrasi. Baik, jawabannya D. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Friendly. Salam edukasi.